Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka laksana burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Hari ini aku mau bikin dabu-dabu atau pico de gallo dan balado sambil kita ngobrol di dapur. Pernah nggak sih dalam pernikahan itu suasana tuh jadi dingin banget? Nggak ada argumen, nggak ada berantem, hanya diam aja. Suasana jadi aneh, rumah tuh kayak sepi gitu. Semuanya hadir, tapi semua masing-masing. Ada rasa sepi, rasa dingin. Bahkan dentingan sendok di meja makan aja jadi kedengeran sangat canggung. Mau nyapa duluan, pada gengsi, mau didiamkan terus, nggak bagus juga perasaan jengkel itu berlama-lama ada di hati. Terus bagaimana? Mungkin awalnya itu saling menyalahkan, merasa diri paling benar. Jadi pemicunya itu mungkin hal yang sederhana, tapi karena didiamkan, suasana jadi dingin. Kemudian dari situ muncullah seperti ada tembok besar, ada sesuatu yang menghalangi. Gak ada lagi obrolan, gak ada lagi tatapan mata, gak ada lagi sapaan, jadi dingin. Kalau udah kayak gitu, semua udah siap saling menyalahkan, saling mencari pembenaran, tapi nggak ada yang mau mulai pembicaraan. Saat keduanya udah lelah, sama-sama capek, terus ketemu di waktu yang salah, mulailah semua merasa paling tersakiti, paling terluka, paling berat berkorban. Sebagai istri, mungkin kita ngerasa udah merawat anak, udah urusan rumah, tapi nggak dihargai. Semua itu nggak ada apresiasinya. Merasa bersama, merasa paling berkorban, merasa paling tersakiti. Di sisi lain, suami juga ngerasa udah kerja, kok pulang ke rumah bebannya kok berat, kok nggak ada apresiasi. Kayaknya selama ini selalu kayak tampak kurang, selalu merasa disalahkan, selalu ngerasa nggak didengerin. Sebenarnya hanya karena komunikasi yang salah, sama-sama capek ketemu di waktu yang tak tepat. Terus kalau udah kayak gitu, akhirnya sama-sama memilih untuk udahlah, diam aja. Tapi dengan diam itu tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Kalau keduanya lagi sama-sama emosi, sama-sama egonya lagi tinggi, memang sebaiknya diam. Tapi diam kalau berlama-lama nggak bagus juga. Harus ada yang mengalah. Kalau udah seperti ini, harus bisa berpikir jernih. Kenapa dulu menikah? Apa tujuannya? Apa janji pernikahan? Untuk bisa sama-sama melewati semua hal, kerikil yang ada, yang dilewati dengan bersatu hati, berjalan bersama, berdoa bersama. Harus dengan kepala dingin. Boleh diam, nggak perlu lama-lama. Karena kalau diturutin, rasa jengkel itu seringnya membawa ke hal-hal yang tidak baik. Harapan jadi pupus, nggak ada lagi damai sejahtera, nggak bisa tenang hati ini. Sukacita otomatis akan hilang, karena yang dipikir yang jelek aja, yang buruknya aja, yang kurangnya aja. Menurunkan ego ternyata sesuatu yang mahal dalam pernikahan. Untuk bisa mengalah, memulai berdamai terlebih dulu. Menahan diri untuk nggak cari-cari kesalahan pasangan, menahan lidah untuk nggak bales kata-kata yang tajam dan menyakitkan, dan memaksa hati untuk bisa ngertiin posisi kita masing-masing. Itu nggak mudah, tapi ada seninya. Pernikahan itu bukan kompetisi, nggak ada hadiah untuk siapa yang paling benar, nggak ada piala untuk siapa yang paling menderita. Pernikahan itu awalnya ada janji, ada harapan,
semua akan dilalui bersama. Pernikahan itu nggak selamanya mulus. Pasti ada kerikilnya. Tapi dari setiap kerikil yang pernah kita lalui, kita belajar bahwa dalam pernikahan itu bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, bukan tentang menghakimi, tapi tentang sama-sama mau menurunkan ego demi menjaga rumah yang hangat. Hadiah yang paling indah buat anak kita adalah pernikahan yang bahagia. Bukan pura-pura bahagia, tapi yang benar-benar ada kehangatan, kesatuan hati. Jadi buat teman-teman yang mungkin rumah tangganya saat ini sedang suasananya lagi dingin atau mungkin sedang melewati kerikil-kerikil, yuk jangan gengsi, kita turunkan egonya sedikit. Jadi yang pertama, mau menghangatkan kembali rumah tangga. Ada satu ayat yang aku ingat, charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Kecantikan itu akan berlalu, tapi wanita yang punya takut akan Tuhan, Tuhan akan sertai. Terima kasih sudah menemani aku di dapur. Mau lanjut bikin, ini udah jadi dabu-dabu atau pico de gallo. Ntar aku tinggal tambahin cilantro, ada di kebun belakang. Dan mau bikin balado juga. Udah jadi nih balado tahu telur terong. Wih, selamat makan. Selamat makan Daniel. Pedes banget loh ini. Papahnya juga lagi makan. Iya kan? Panas, masih panas banget. Nah, pedes ya? Pedes banget. Semangat ya teman-teman. Hanya kekuatan di dalam Tuhan yang bisa membuat kita maju. Kiranya kita semua penuh dalam sukacita dan damai sejahtera. Lanjut maam dulu.